Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi Industri Taman Rekreasi Dufan atau Dunia Fantasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Muhammad Nafi Noval dan ada rekan saya Muhammad Said Sabik, Safira Marwah, Maisanda Dwi S, dan Aulia Noval Zuhdi. Baik, kita bisa langsung masuk ke materi. Dufan atau dunia fantasi merupakan tempat hiburan dalam kawasan Taman Impian Ancol. Dufan terletak di Jakarta Utara. Nah, Dufan ini diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1985. Nah, Dufan tersebut memiliki maskot berupa kera bekantan, yang mana kera bekantan ini menunjukkan bahwa Indonesia itu masih memiliki suatu satwa yang sekarang yang sekarang bisa dibilang langka. Nah, dalam Dufan sendiri karakter-karakter memiliki beberapa karakter, dan adapun karakter itu selain bekantan tadi itu ada Dufi, Dunia Fiksi, Kabul, Kata Tukang Kibul, BJ, Bison Jenaka, Garin, Garuda Indonesia, Tanit, Tapir Genit, Kombi, Komodo Gembira, Cili, Kancilicik, Barus atau babi rusa. Nah, di kawasan Dufan sendiri terdiri dari beberapa kawasan. Adapun kawasan tersebut yaitu Jakarta, Indonesia, Eropa, Istana, Asia, Dunia. Selain dari atraksi daya tarik permainan di kawasan Dufan tersebut, kawasan ini juga memiliki sejumlah restoran dan toko-toko souvenir. Bahkan luas dunia fantasi mencapai 20 hektar dari rencana pembangunan yang mana 552 hektar kawasan hiburan terpadu dari Taman Impian Jaya Ancol. Baik, Dufan juga memiliki berbagai macam parade. Biasanya parade dunia fantasi ini diadakan tiap minggunya atau pada hari libur nasional. Parade dunia fantasi ini mengikuti lebih dari 200 profesional seniman, penari, dan musisi, semua dalam kostum menarik dan spektakuler. Parade dunia fantasi yang pertama yaitu dilaksanakan pada 1985 sampai 1987 yaitu Parade Akbar Dunia Fantasi. Lalu pada 1987 sampai 1989 yaitu ada Parade Dufan Show, lalu ada Parade Dufan yang dilaksanakan pada 1989 sampai 1990, lalu terdapat Parade Ulta Dufan kelima yaitu pada 1990 sampai 1994. Lalu ada Parade Ramasinta pada 1994 dan sampai 1998. Next. Lalu ada Parade Keliling Dunia Fantasi 1998 sampai 2004. Lalu terdapat Parade Perang Bintang 2004 sampai 2007. Ada Dufan Around the World Parade 2007 sampai 2008. Dufan Fantasi Parade 2008 sampai 2009. Dufan Entertainment Spirit Parade 2009 sampai 2010. Habis itu ada Dufan Parade 2010 dan Dufan Defender Parade pada tahun 2011. Next. Nah, selain ada parade yang dilaksanakan, ada juga parade listrik di dunia fantasi. Nah, parade listrik ini bertemakan binatang eksotis, lalu dihidupkan oleh lampu-lampu menggunakan listrik. Ini dilaksanakan pada setiap hari Sabtu atau malam Minggu. Parade-parade yang ada yaitu Parade Elektrik Dufan 1985 sampai 1995, lalu ada Dufan Electrical Parade 1995 sampai 2004, Glow in the Dark Parade 2006 sampai 2007, Dufan Imagination Night Parade 2007 sampai 2009, Kamashita A Legend of the Future Electric Parade 2009 sampai 2010 dan Electro Parade 2018 dan sampai sekarang. Ya, Dufan sendiri memiliki banyak produk pada tiap kawasannya. Sebelumnya sudah disebutkan ada kawasan-kawasan dalam Dufan sendiri yang berisikan banyak wahana. Berbagai macam wahana tergantung bertemakan kawasannya itu. Seperti di kawasan Jakarta yaitu ada Turangga-rangga, lalu di kawasan Indonesia ada alap-alap tornado,
Lalu di kawasan Eropa ada Kicir-Kicir, Histeria, dan Panggung Maxima. Lalu di kawasan fantasi hikayat yaitu ada Burung Tempur, Galactica, A Battle of Mars, dan Raja Wali. Lalu di kawasan fantasi Yunani yaitu ada Halilintar, Ombang-ambing, Ontang-anting, Pontang-panting, Arung jeram, Hikayat games, dan teater simulator. Lalu pada kawasan Amerika yaitu terdapat Rumah Kaca, Niagara, Poci-Poci, Rango-Rango, Tembak Jitu, Kereta Misteri. Lalu di kawasan istana terdapat Istana Boneka, dan di kawasan Asia yaitu ada Baku Toki, Biang Lala, Gajah Beleduk, Kora-Kora, dan Indoor Dufan. Dalam Indoor Dufan sendiri itu Dufan sudah melaksanakan berbagai macam tema, yaitu yang pertama ada Ice Age 6 Arctic Tour, Kontiki, Hello Kitty Adventure, Dream Playground, lalu ada Dufan Glow, Color of Kingdom, Teenage Mutant Ninja Turtle, Dragon Ball, SpongeBob SquarePants Musical Extravaganza, Oggy and the Cockroaches, Magical Unicorns, dan Dufan Show. Lalu pada kawasan dunia kartun yaitu terdapat Zigzag, Bailing, Turbo Drop, Paralayang, Caravel, Kolibri, Fantastic Magic, Fountain Show. Next. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap analisis SWOT. Jadi dari objek wisata Dufan ini kita dapat simpulkan di sini ada 4. Yang pertama saya akan menjelaskan dari strength-nya dulu atau kekuatannya. Nah, yang pertama itu Dufan memiliki kondisi keuangan yang sangat baik dan SDM-nya juga mumpuni. Seperti itu. Lalu selanjutnya memiliki nama yang sudah dikenal luas dikarenakan juga memang salah satu taman hiburan yang sudah lama berdiri di Indonesia. Lalu selanjutnya mempunyai jumlah wahana yang bervariatif. Lalu selanjutnya mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Nah, yaitu dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, terutama Pemda Provinsi DKI Jakarta, menjadikan Ancol sebagai tempat wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya, Dufan menjadi taman rekreasi terbesar di Indonesia. Lalu masuk pada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu kelemahan dari Dufan sendiri adalah promosi acara yang dilakukan masih kurang masif. Lalu selanjutnya ada semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk mengembangkan usaha. Lalu masuk pada faktor keamanan dan kebersihan relatif minim. Hal tersebut dimungkinkan karena lahan yang cukup luas sehingga membutuhkan waktu dan pegawai yang relatif banyak guna menjaga keamanan dan kebersihan sekitar Ancol. Lalu pada tahap harga tiket masuk yang tinggi untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah, jadi masyarakat menengah ke bawah itu menganggap Dufan ini ya lebih mahal gitu daripada objek-objek wisata di sekitarnya. Lalu selanjutnya lambatnya manajemen dalam menangani masalah atau dari kepemimpinannya sendiri, manajerial kepemimpinannya sendiri juga telat dalam menangani suatu masalah. Lalu masuk pada opportunities atau peluang. Pada peluang, Dufan ini termasuk tempat rekreasi berstandar internasional, di mana menjadi ikon wisata dunia di pusat kota Jakarta dan menjadi salah satu objek wisata unggulan karena tidak ada wisata terlengkap di Indonesia seperti Ancol. Lalu keanekaragaman pengunjung, di mana terdapat banyak pengunjung atau wisatawan lokal dan luar negeri yang datang untuk menikmati hiburan. Masuk pada tahap lahan yang masih bisa dikembangkan. Lahan di Jakarta yang masih dapat dikembangkan ini yaitu terutama terdapat pada lahan yang bisa dikembangkan di sekitar Ancol oleh PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mengembangkan usaha bisnis. Lalu kemudahan kerjasama kuliner dengan mitra kafe sekitarnya. Lalu masuk pada threats atau ancaman. Yang pertama itu ada tingkat rivalitas di antara pesaing yang ada. Jadi misalkan Universal Studio, Disneyland, dan lain-lain. Selain itu, pesaing yang sekarang ini makin banyak wahana-wahana indoor yang membuat pengunjung tanpa harus takut kepanasan atau kehujanan semisal Trans Studio, seperti itu. Lanjut pada kekuatan tawar-menawar pembeli atau substitusi, di mana yaitu harga tiket yang dianggap tinggi dibandingkan dengan tempat wisata yang lain. Lalu ada kondisi sosial politik tidak menentu, di mana hal ini sangat berpengaruh terhadap pariwisata di Indonesia jika kondisi sosial dan politik tidak stabil. Lalu masuk pada ancaman masuknya pendatang baru,
di mana makin banyak objek-objek wisata di sekitar Jakarta, yaitu Waterboom di Cikarang, Taman Ria Remaja di Senayan, lalu Eldorado di Cibubur. Lalu yang terakhir ada tekanan dari produk pengganti, di mana yang dimaksud itu dengan tekanan produk pengganti yaitu dengan tempat wisata seperti Taman Mini Indonesia, Indah, Taman Safari Cisarua, Kebun Binatang Ragunan, Kebun Raya Bogor, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran-peran pentahelix pada industri pariwisata. Dalam membangun adanya pariwisata, baik dari pariwisata yang berbasis alam maupun pariwisata berbasis wisata, industri wisata tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi perlu adanya pihak-pihak lain yang turut bergabung. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, destinasi wisata tersebut berikut adalah beberapa peran-peran dalam pentahelix. Yang pertama adalah peran pemerintah. Peran pemerintah yaitu adalah melakukan pengembangan dalam industri pariwisata. Habis itu melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam industri wisata. Dan yang kedua adalah peran industri atau swasta dalam. Peran industri dibagi menjadi 3. Itu adalah adanya sumber daya modal usaha dapat membuka adalah perekrutan SDM lokal yang diserap oleh pelaku industri wisata. Selanjutnya, yang ketiga adalah peran akademisi. Peran akademisi itu adalah melakukan pelaksanaan, pelatihan, dan pengembangan SDM yang dibutuhkan. Habis itu selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan dengan adanya kajian ilmiah. Dan yang terakhir adalah melakukan pelaksanaan berupa sosialisasi kepada masyarakat tersebut agar masyarakat tersebut sadar akan wisata tersebut. Yang keempat adalah peran komunitas lokal. Peran komunitas lokal dibagi menjadi 2, yaitu adalah yang pertama adalah berperan sebagai pelaku usaha yang langsung dan tidak langsung di industri, dan yang kedua adalah monitoring dampak wisata terhadap budaya dan sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah peran media. Peran media dalam pentahelix itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sebagai instrumen promosi, distribusi informasi wisata dan memperbaiki citra pada pariwisata Indonesia tersebut. Dan yang kedua adalah sebagai untuk mencari target wisata yang akan pada selanjutnya. Analisis strategi fungsional. Strategi fungsional menurut Haryadi 2005-8 adalah suatu rencana strategi pada departemen tertentu atau aktivitas fungsi tertentu dalam kerangka organisasi dan dengan tujuan adalah koperasi atau unit bisnis. Setiap perusahaan pada konteks ini memerlukan adanya strategi fungsional untuk setiap departemen utama atau aktivitas tertentu seperti pemasaran, produk, keuangan, serta strategi dalam hubungan antar karyawan. Kegunaan dari strategi fungsional ini adalah yaitu mendukung strategi perusahaan secara menyeluruhnya. Selanjutnya, dalam strategi fungsional ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi di tingkat nasional, yaitu dibagi menjadi 3. Pertama adalah memahami setiap perincian proyek dan pengukurannya. Yang kedua adalah pastikan strategi yang ditetapkan di tingkat fungsional ini harus selaras dengan strategi di tingkat unit bisnis dan tingkat korporasi. Dan yang terakhir adalah hanya perlu mengukur data penting yang menentukan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan bersama.
utama. Selanjutnya, jenis-jenis strategi fungsional. Jenis-jenis strategi fungsional dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah strategi organisasi dan SDM, yang kedua adalah strategi pemasaran, yang ketiga adalah strategi produksi, yang keempat adalah strategi keuangan dan akuntansi, dan yang terakhir adalah strategi manajemen sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama saya akan menjelaskan lingkungan eksternal. Yang pertama ada dari lingkungan umum. Yang pertama ada dari bidang ekonomi. Salah satu objek wisata Dufan merupakan salah satu objek wisata Indonesia yang terletak di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Terus yang kedua ada komposisi pemilik saham. Yang pertama ada pemerintah daerah DKI Jakarta sekitar 68%, pembangunan Jaya Ancol Tbk itu sekitar 17%, dan selanjutnya ada masyarakat yaitu sekitar 15%. Terus selanjutnya ada kinerja keuangan pembangunan Ancol Tbk atau PJK 5, pendapatan yang dibukukan itu ada ditambah dengan 650 miliar. Sumber pendapatan terbesar dari sektor properti 30%, karcis dunia fantasi 20%, tiket pintu gerbangnya 20%, dan sisanya dari wahana yang ada di dalam Ancol yaitu sekitar 30%. Ada pula pengeluaran keuangan selama tahun 2005 ditambah 440 miliar dengan perincian investasi 2 wahana ditambah 300 miliar biaya operasional dan bayar karyawan. Ditambah lagi 110 miliar dan biaya lain-lain ditambah 30 miliar. Yang kedua ada dari bidang sosial. Lingkungan objek terdiri atas orang-orang dari berbagai kultural, berbagai startup pendidikan, dan beraneka ragam kondisi etnis yang majemuk. Selanjutnya, yang ketiga itu ada politik dan hukum. Secara legal perusahaan berada di wilayah Ibu Kota Jakarta yang bekerja sama dalam hal kepemilikan saham dengan pemerintahan DKI Jakarta. Yang keempat yaitu dari bidang teknologi, memiliki 28 wahana atau gelanggang hiburan. Yang kedua ada Ice World sebagai wahana seakan-akan berada di kutub utara dan ice skating. Terus yang ketiga itu ada The Lost Kingdom yang merupakan revitalisasi gelanggang samudra. Yang keempat itu ada wahana 1001 malam sebagai revitalisasi pertunjukan lumba-lumba. Atlantic Water Adventures sebagai revitalisasi gelanggang renang, wahana Dufan sendiri, Jimbaran Cafe dan Resto, reklamasi pantai seluas 350 hektar. Yang terakhir ada Cordova Building, apartemen Marina Residence, housing Putri Duyung. Yang kelima ada dari bagian demografi, yaitu yang pertama pasar Jakarta telah maksimal pada titik 10-12 juta orang. Yang kedua ada distribusi geografis dengan meluncurkan program kereta wisata Ancol sehingga memudahkan warga sekitar Jakarta dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk menuju ke Dufan atau Ancol sendiri. Yang ketiga itu ada lahan untuk dikembangkan terbatas tinggal 200 hektar dari luas lahannya ada 550 hektar yang dikuasai. Selanjutnya, dari lingkungan industri. Dari lingkungan industri itu pertama ada bagian ancaman masuknya pendatang baru, yaitu ada waterboom di Lipo Karawaci dan Lipo Cikarang. Itu dari grupnya Lipo. Terus yang kedua ada Ocean Park Water Adventure di Bumi Serpong Damai di Tangerang. Terus yang ketiga ada Taman Ria Remaja Senayan Jakarta. Yang keempat ada Eldorado di Cibubur Bogor. Yang kedua itu tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada. Yang pertama ada Sentosa Island di Singapura, Genting Island di Malaysia, Disneyland di Hong Kong, Disneyland di Tokyo, Disney Sea di Tokyo, sama SeaWorld Gold Coast di Australia.
Yang ketiga itu ada tekanan dari produk pengganti. Yang pertama itu ada dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, yaitu masuk dalam wisata budaya. Taman Safari Cisarua Bogor, itu wisata fauna. Taman Mekarsari Bogor, wisata flora. Kebun Binatang Ragunan di Pasar Minggu, yaitu termasuk juga wisata fauna. Ada Kebun Raya Bogor, itu wisata flora. Yang 4, itu ada kekuatan tawar-menawar pembeli atau substitusi. Yang pertama itu harga tiket masuk ke Ancol masih dianggap kelewatan tinggi. Terus yang kedua itu ada harga karcis masuk ke Dufannya juga masih dianggap mahal. Yang kelima, kekuatan tawar penawar pemasok. Tidak terdapat keterangan pada deskripsi jurnal yang kami cari. Ya, dari lingkungan internal. Yang pertama, itu ada lingkungan sumber daya atau research. Yang pertama itu ada tangible. Kinerja keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol TBK atau PJA tahun 2005 memiliki pendapatan plus 650 miliar serta pembangunan serta pengeluaran keuangan selama tahun 2005 sebesar 440 miliar. Yang kedua ada intangible. PJA melakukan berbagai inovasi serta melakukan pengembangan teknologi. Antara lain 28 wahana atau gelanggang hiburan, Ice World, Ice Skating, The Lost Kingdom, Wahana 1001 Malam, Atlantic Water Adventures, Dufan, Jimbaran Cafe dan Resto, reklamasi pantai seluas 350 hektar, Cordova Building, apartemen Marina Residence, Housing Putri Duyung. Yang ketiga ada sumber daya manusia atau human research, yaitu karyawan yang berjumlahnya 1.150 orang yang bekerja dengan tenaga di mana perlu diubah pola pikirnya bekerja dengan hati. Faktor-faktor keamanan, kebersihan yang masih relatif minim. Yang kedua ada kapabilitas atau capability. Yang pertama, pendekatan fungsional ada 4 strategi bisnis inisiatif yang menjadi pokok milestone yang dilakukan. Strategi yang terkait dengan keuangan bisnis, sumber daya manusia atau SDM, pengembangan SDM itu sendiri. Kemudian dari fungsi pemasaran terlihat bahwa PJA lemah pada pengembangan emosional branding meskipun Ancol memiliki good awareness. Yang kedua, pendekatan rantai nilai atau value chain. Berdasarkan hasil evaluasi masih ditemukan 1.300 milestone, yang artinya masih ada 1.300 pekerja lain yang harus oleh seluruh kompetensi ini. Inti yang dapat diandalkan Ancol adalah sebagai edutainment center, sehingga diharapkan 10 tahun mendatang Ancol menjadi Ancol yang spektakuler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga tentang strategi bisnis dari Dufan atau Ancol tersebut. Pemberian pilihan paket-paket konsumen yang berbeda, sehingga paket keluarga, paket pelajar, paket murah, sehingga semua kalangan tingkat konsumen tertarik untuk datang ke dunia fantasi Ancol. Yang kedua, menurunkan harga biaya masuk. Penurunan ini dapat diimbangi dengan penggunaan sponsor dalam area dunia fantasi, baik dalam bentuk pemasangan spanduk-spanduk maupun acara promosi yang dilakukan sponsor di dalam area dunia. Tiga, mengefisiensikan dalam menginformasi acara atau promosi tertentu dengan memasang layar display di lingkungan dunia fantasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu menggunakan layanan informasi di daerah-daerah strategis agar kurangnya informasi pada pengunjung dapat diatasi. Yang kelima, melakukan training secara berkala kepada staf agar informasi serta profesionalitas pada para staf dan dapat terjaga. Yang keenam, melakukan promosi-promosi melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, dan memaksimalkan layanan penjualan tiket melalui vendor-vendor online seperti grup
grup Pondisdus, ada diskon, living social, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, membuat desain-desain yang minimalis sehingga dapat mengurangi biaya-biaya berlebih di sisi desain. Yang kedelapan, dapat membuka restoran-restoran tertentu yang cukup diminati oleh konsumen sehingga tidak perlu membutuhkan ruang yang terlalu banyak untuk restoran. Yang kesembilan, mengintegrasikan layanan kebersihan restoran yang ada di dunia fantasi. Pada prinsipnya, penerapan manajemen risiko di perseroan senantiasa mengacu pada pedoman Good Corporate Governance atau GCG, perseroan dan peraturan Menteri BUMN nomor 01/MBU/2001 di tanggal 1 April 2011 pada bagian ke-6 tentang manajemen risiko, Pasal 25 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik. Perseroan telah memiliki pedoman penerapan manajemen risiko yang wajib dijadikan sebagai acuan seluruh insan perseroan dalam mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pencapaian tujuan perseroan kemudian hari. Ancol memiliki nilai jual yang dibutuhkan masyarakat kota besar, seperti ruang terbuka dan pantai. Orang-orang yang hidup di kota besar seperti Jakarta mungkin mulai jenuh dengan aktivitas sehari-hari mereka seperti bekerja, mungkin sekolah, terus kuliah, dan lain sebagainya, sehingga perlu melakukan rekreasi di alam terbuka yang menimbulkan sensasi bahagia, senang, atau dapat melupakan sejenak tugas mereka dari aktivitas sebelumnya yang mereka lakukan. Di kota besar, alam terbuka menjadi tempat yang sangat langka, di tengah impitan gedung-gedung yang tinggi dan sempitnya lahan wisata yang terbuka. Sekian, terima kasih. Hai guys.